Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading, jadi tunggu apalagi daftar sekarang juga, untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan updatekan kembali ya untuk analisa USD di tanggal 26 April 2023 di hari Rabu. Dan dimana di analisa kemarin ini ternyata terjadi fake break dan melakukan penurunan. Kemudian pada saat penurunan ini dia kembali melakukan fake out ya. Jadi dia masuk kemudian melakukan kembali kenaikan dan mencapai target breakoutnya untuk sementara ya, di terdekatnya itu di 2004.92. Jadi kemungkinan besar untuk hari ini akan berpotensi untuk melakukan kenaikan ya. Namun buat teman-teman semua tetap hati-hati ya, karena ini sedang dalam minggu terakhir untuk candle bulanan ya. Jadi harap hati-hati karena biasanya akan banyak drama-drama pergerakan yang menjebak yang terjadi pada SAUSD ya. Karena kalau kita lihat di sini dia juga masih belum mampu untuk break di atas dari harga body candle yang sudah breakout di candle sebelumnya ya, di harga 1996.94. Jadi nanti kita lihat saja seperti apa perkembangan untuk hari ini, karena di sini masih ada indikasi untuk terjadi sideways ya setelah dia break dari trendline untuk downtrendnya ya. Di sini ada ini sebagai resistennya dan di harga 1998.47 sebagai supportnya. Jadi kita akan lihat seperti apa untuk perkembangan hari ini, yang kemudian kita bisa mendapatkan informasi ya untuk zona entry yang akan kita buatkan hari ini. Akan kalau kita lihat di sini pergerakan dari downtrendnya ya, dia sudah di breakout kemarin namun ternyata terjadi fake break, kemudian masuk lagi ke zona downtrendnya dan ada perlawanan kembali di area support di 1977.14 dan terjadi kenaikan yang saat ini breakout kembali. Namun tetap hati-hati, kita akan tunggu seperti apa perkembangan hari ini sampai sesi Eropa ya. Selama dia masih bergerak di bawah dari 1996.94, ini masih berpotensi akan terjadi pergerakan di range zona ini ya, di 1996.94 dan 1988.47 serta di 1977.14 ya. Jadi masih ada indikasi dia akan bergerak di range harga ini. Namun apabila nanti di sesi Asia ya, karena kita lihat ini candle 4 jam sudah mulai memperlihatkan bahwa tren akan terjadi kenaikannya. Jadi ketika di sesi Asia sampai di sesi Eropa dia bergerak di atas dari 1996 ya, dia bergerak di atas dari area ini, maka potensinya akan melakukan kenaikan dengan target terdekat di harga ini ya, di resisten di 2012.42. Jadi jika dia bergerak di atas di sini, dia akan berpotensi kemudian retest di zona ini untuk melanjutkan kenaikan ke area supply ya. Ini adalah area supply di harga 2038.15 sampai 2045 ya. Jadi dia potensi ke sini ya, dia berpotensi ke sini. Namun yang harus diperhatikan untuk menuju ke area ini adalah ada 2 poinnya.
dia harus bergerak di atas dari 1996, dan selama dia bergerak di atas di sini, ada poin yang harus kembali di breakout, yaitu di 2016.42. Selama juga ini tidak di breakout, maka masih berpotensi akan bermain di range harga di kisaran sini ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan sampai sesi Eropa di hari Rabu sampai hari Kamis ya. Nanti kita akan lihat. Namun apabila harga kembali di dalam zona ini, maka dia punya potensi besar untuk breakout di bawah dari 1977 untuk melakukan penurunan ke 1952, kemudian retest dan melanjutkan kembali penurunannya. Ya, jadi seperti ini untuk skenario penurunan dari SAUSD sendiri ya. Jadi kita lihat saja perkembangan nanti di sesi Eropa seperti apa. Karena kalau kita lihat di sini dia masih bergerak sebagai retest ya, retest di bawah support zona dari konsolidasi sebelumnya yang terjadi di beberapa hari terakhir ya. Setelah di breakout, saat ini masih di harga support ya, di harga support yang di 1996.94. Jadi makanya saya sampaikan, yaitu selama dia masih tidak bergerak di atas dari area ini, dia belum mampu breakout ya. Dan ini ada area penting juga di 2005. Jadi selama dia tidak bergerak di atas dari zona ini, maka masih ada potensi untuk melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu Bu untuk pandangan saya pada analisa hari ini sampai di sesi Eropa. Jadi buat teman-teman semua silakan diperhatikan untuk perkembangan yang akan terjadi nanti di menjelang sesi Eropa ya. Nanti saya juga akan buatkan zona entry ya di sesi Eropa setelah ada perkembangan yang terjadi dalam pergerakan SLSD ya. Kemungkinan besar paling lambat saya akan rilis di sesi Amerika ya. Jadi nanti saya akan buatkan untuk pandangan kembali nanti update-nya. Jadi seperti itu pandangan saya pada SLSD untuk hari ini. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar seperti apa. Indeks dolar saat ini terjadi kenaikan setelah adanya fake break dari Fibonacci retracement ya. Ada fake break. Ini indeks dolar melakukan kenaikan dan SHSD juga melakukan kenaikan juga ya. Ini saya kemarin tidak sempat lihat ya pergerakan dari SHSD dan indeks dolar di pukul 9 kalau nggak salah ya. Ada sedikit urusan yang mendadak, jadi saya belum sempat infokan di grup juga. Dan di sini kalau kita lihat indeks dolar kembali melakukan pergerakan ya dalam zona base area kemarin setelah dia breakout. Ini kalau kita lihat harusnya dia retest di sini ya untuk melanjutkan penurunan. Pun ternyata dia masuk lagi ke dalam zona, dan di mana di sini ada candle bullish ya yang volumenya cukup besar. Artinya volume dari buyer untuk indeks dolar saat ini didominasi ya atau kuat untuk melanjutkan kenaikannya ya. Jadi harap hati-hati buat teman-teman semua ya. Jangan sampai SLSD untuk hari ini dia kembali fake break dan melakukan penurunan yang cukup signifikan ya. Ya, saya akan coba cek juga news yang akan rilis hari ini. Hari ini ada durable goods ya. Hari ini ada durable goods yang akan rilis. Nanti saya akan infokan juga news-news apa saja yang rilis ya, karena di sini di TradingView hanya ada durable goods ya. Dan di tanggal 27 April ada GDP. Ini sangat berpengaruh juga ya untuk SLSD sendiri. Kalau durable goods juga punya pengaruh besar. Dan kalau kita lihat di sini prediksi dari durable goods ada kenaikan ya dari minus 1% ke 0,7%. Artinya ini potensi memberikan dampak penguatan pada indeks dolar hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya harap hati-hati dulu untuk
transaksi hari ini ya. Jangan sampai SASD hanya melakukan fake break untuk melakukan kenaikan hari ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga di time frame daily ada indikasi terjadinya bullish engulfing untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Jadi harap hati-hati, potensinya dia akan melakukan kenaikan ke kisaran harga ini. Ya, ini dua zona yang akan dicapai dari indeks dolar untuk pergerakannya. Namun kita akan tetap memantau ya, tetap memantau pergerakan yang akan terjadi hari ini sampai sesi Eropa. Nanti saya juga akan update kan ya. Jadi buat teman-teman semua harap hati-hati dulu untuk SASD untuk hari ini, karena masih memiliki potensi dia akan terjadi penurunan ya, akan berpotensi terjadi penurunan yang cukup signifikan selama dia tidak mampu break di atas dari 1996 dan 2005 ya. Masih ada potensi untuk melakukan penurunan. Jadi mungkin itu saja pandangan yang bisa saya berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.